Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sinar gemerlap ditambah dengan gelombang kejut Yuan power yang sangat hebat meletus dari tubuh Li Sheng. Di bawah cahaya yang menyilaukan, sepertinya malam telah berubah menjadi siang hari. Cahaya mengalir melintasi cakrawala, samar-samar seperti ada gajah raksasa yang bersinar di tengah cahaya yang terang. Gajah raksasa menjulang di langit, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Sementara itu, riak energi yang dapat menopang langit perlahan menyebar menyebabkan riak meletus di udara. Sementara itu tubuh Li Sheng melayang tepat di depan gajah raksasa yang bercahaya sementara ekspresi berbisa dan dingin memenuhi wajahnya. Berkat cahaya yang bersinar, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang sangat mengerikan. Sehingga hal itu menyebabkan tidak ada yang berani meremehkannya. Wah, gelombang kekuatan Yuan yang begitu kuat. Ini pasti seni bela diri manifestasi. Di tembok kota, beberapa orang menatap kagum pada gajah bercahaya besar yang hidup di belakang Li Sheng. Tekanan dan gelombangnya yang kuat menunjukkan bahwa itu pasti seni bela diri manifestasi. Hahaha, bocah yang sombong. Dia benar-benar memaksa senior Li untuk mengeksekusi gajah langit suci miliknya. Sepertinya kita tidak perlu lagi menonton pertarungan ini. Begitu senior Li menyerang, maka orang itu akan segera dihancurkan menjadi bubur daging. Ketika Xia Huang melihat adegan ini, pupil matanya menyusut sebelum dia langsung tertawa. Tentu saja, gajah langit suci adalah seni bela diri manifestasi kelas menengah. Sebuah serangan tunggal cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gunung. Ketika dikombinasikan dengan kekuatan tahap manifestasi puncak milik senior Li, Lindong pasti akan hancur. Sepertinya senior Li tidak lagi ingin bermain-main dengan orang itu. Tidak apa-apa juga, ayo cepat rawat dia. Malam ini benar-benar tidak nyaman. Ucap praktisi kerajaan cahaya suci lainnya terkekeh. Jelas mereka percaya bahwa begitu Li Sheng menggunakan gerakan ini, hasil pertarungannya sudah diputuskan. Seni bela diri manifestasi yang begitu tangguh. Ekspresi wajah Moling dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Aura tekanan yang muncul dari udara membuat mereka mengerti bahwa jika mereka berada di posisinya dan harus menghadapi serangan yang begitu kuat, bahkan jika mereka bisa menahannya, mereka harus membayar harga yang mahal. Aku tidak tahu apakah Lindong mampu menangani serangan seperti itu. Ucap mereka bertiga saling melirik. Mereka semua bisa melihat kekhawatiran di mata mereka masing-masing. Serangan kali ini kemungkinan akan mengakhiri pertarungan. Di udara, ekspresi Lindong juga berubah semakin serius ketika dia melihat gajah raksasa yang bersinar muncul di belakang Li Sheng. Dari riaknya, dia bisa merasakan bahwa seni bela diri manifestasi milik Li Sheng itu tidak akan kalah dengan seni bela diri manifestasi yang diperoleh Lilang Tian dari tablet bela diri manifestasi. Tangan Kaisar Universal. Faktanya, karena Li Sheng lebih kuat dari Lilang Tian, ketika dia menggunakan seni bela diri manifestasinya, kekuatan serangannya bahkan lebih hebat. Faktanya bahkan praktisi tahap manifestasi puncak lainnya tidak punya pilihan selain menghindari serangan ini. Namun meskipun orang lain harus menghindari serangannya, Lindong tidak perlu takut. Meskipun seni bela diri manifestasi Li Sheng sangat kuat, saat ini kekuatannya juga meningkat. Oleh karena itu seseorang hanya akan mengetahui hasil akhir setelah pertarungan. Nak, sekarang aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk bertaubat, ucap Li Sheng. Pada saat ini kakinya menginjak lampu saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Saat dia merasakan aura agung di belakangnya, dia menjadi sangat percaya diri. Setelah dia menggunakan gerakan ini belum lagi tahap manifestasi lanjutan. Bahkan jika Lindong berada di tahap manifestasi puncak, dia masih akan mati. Setelah dia berteriak, Li Sheng ternyata tidak berencana memberi Lindong waktu untuk bernafas. Saat dia mundur selangkah,
Dia segera melompat ke kepala gajah besar yang bersinar. Gajah besar itu melolong ke langit saat raungan memekakan telinga bergema. "Reruntuhan langit gajah suci!" teriak Li Sheng. Pada saat ini gajah raksasa itu dengan cepat menyerang ke depan. Dengan cahaya keluar, itu membuatnya menyerupai gajah apokaliptik yang bisa menghancurkan dunia. Langkah kakinya yang gemuruh mengguncang langit saat membawa riak energi yang menakutkan dan dengan berani menyerang Lindong. Kemanapun gajah raksasa itu lewat, selokan yang hampir 100 meter akan terbelah dengan paksa di tanah di bawahnya. Terlebih lagi, apapun yang dibanting oleh gajah raksasa itu akan hancur menjadi abu. Saat dia menatap gajah bercahaya besar yang berkembang pesat di matanya, wajah Lindong berubah dengan serius. Kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Sementara dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat mengeksekusi berbagai segel tangan. Sementara aliran gelombang kejut Yuan Power yang hebat keluar dari dalam tubuhnya. Jari pertama memenjarakan dunia. Dengan kilatan hebat di matanya, Lindong mengulurkan jarinya. Segera jari besar yang dipenuhi aura kuno menerobos udara dan muncul di belakangnya. Itu dengan kejam menekan gajah besar yang bersinar yang menginjak-injak di langit. Pada saat ini keduanya bentrok dengan kejam. Namun kali ini jari besar itu tidak bertahan terlalu lama. Sebelum langsung pecah menjadi titik-titik bercahaya dan hancur. Meskipun jari raksasa itu hancur, dia mampu menghentikan gajah besar itu sejenak. Jari surgawi yang terpenjara. Jari kedua menghancurkan pegunungan dan sungai. Jari ketiga membasmi semua kehidupan. Setelah jari pertamanya hancur, Lindong tidak panik sama sekali saat dia menunjuk 2 kali ke udara. Segera Yuan Power yang agung melolong melintasi cakrawala. Sementara semua Yuan Power di daerah itu mulai mengamuk. 2 jari raksasa yang kokoh dan mengubah dunia sekali lagi melintas di atas Lindong. Setelah itu banyak orang menyaksikannya dengan takjub ketika jari-jari itu terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Menyebabkan udara meledak sebelum dengan kejam membanting ke gajah besar yang bersinar. Setelah mereka bentrok sekali lagi, semua udara di daerah itu tampak meledak menyebabkan badai menyebar. Faktanya, bahkan tanah di bawahnya terangkat beberapa kaki dengan paksa. Sementara beberapa retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Kali ini gajah besar yang bersinar tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Setelah bertabrakan dengan 2 jari raksasa, kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu. Sementara gelombang kejut yang mengerikan terus meletus. Di dahi gajah besar yang bersinar, tubuh Li Sheng samar-samar muncul. Ketika dia melihat bahwa serangannya secara bertahap dihentikan, dia sangat terkejut. Namun keserakahan di matanya segera meningkat. Sepertinya seni bela diri Lindong tidak kalah dengan gajah suci miliknya. Karena itu jika dia bisa mendapatkannya, kemampuan bertarungnya pasti akan melonjak. "Heh, bajingan, kau akan mati hari ini," ucap Li Sheng. Sementara keserakahan mengalir di matanya, Li Sheng tiba-tiba mengeram. Segera cahaya seperti matahari yang menyilaukan meletus dari gajah besar yang bersinar. Sementara kekuatan dan auranya didorong secara maksimal. Gajah besar itu melolong sementara tubuhnya yang besar tiba-tiba terdorong ke depan. Seketika tanah mulai bergetar. Sementara gelombang kejut energi yang mengerikan menyapu seperti badai. Karena gelombang kejut energi yang menakutkan, banyak orang terkejut ketika mereka melihat bahwa beberapa retakan perlahan muncul di 2 jari raksasa itu. Akhirnya dengan ledakan keras, mereka sekali lagi meledak. Sepertinya seni bela diri manifestasi Li Sheng benar-benar hebat. Nah, ingat ini. Sebelum kau menyinggung seseorang di kehidupanmu selanjutnya, pastikan kau membuka mata lebih besar dan perhatikan baik-baik. Ketika jari-jari raksasa itu hancur, tawa bangga Li Sheng muncul dari dalam gajah besar itu. Kecepatan gajah besar tidak berkurang, membawa kekuatan yang bisa mengatasi langit sebelum dengan kejam menyerang Lindong. Saat dia menatap gajah raksasa yang datang dengan cepat, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Matanya perlahan tertutup. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan di tubuhnya tampaknya telah didesak secara maksimal. Saat kekuatan Yuan yang agung menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang, menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mulai berputar dalam sekejap.
Saat kekuatan Yuan dari tanah melonjak, Lindong sekali lagi mengangkat jarinya dan perlahan menunjuk ke udara. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari keempat menghancurkan surga. Teriak Lindong. Ketika jari Lindong terdorong keluar, ruang di atasnya tampak terkoyak. Sementara jari raksasa kuno yang tampaknya berasal dari zaman kuno, itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Jari besar itu dipenuhi dengan aura kuno. Bahkan ada berbagai pola kuno di tubuhnya. Kali ini ketika Lindong menggunakan jari keempat, itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dan hidup dibandingkan dengan saat dia menggunakannya melawan Lilang Tian. Faktanya, gelombang kejutnya cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati seseorang praktisi manifestasi puncak. Ketika praktisi kekaisaran cahaya suci lainnya melihat jari kuno raksasa itu, kejutan besar memenuhi mata mereka. Bahkan seringnya di wajah Xia Huang membeku. Mereka semua bisa merasakan aura kematian di jari raksasa dan mereka semua tahu bahwa jika jari itu menyerang mereka, terlepas dari bagaimana mereka melawan, hanya ada satu hasil yaitu kematian. Wah, sungguh seni bela diri yang kuat. Tidak hanya mereka, bahkan Moling dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lindong menggunakan jari keempat. Pada saat ini jari Lindong menunjuk ke udara. Sementara jari kuno raksasa itu langsung merobek ruang. Di bawah tatapan dari kerumunan, itu muncul di depan gajah besar yang bersinar sebelum ditekan. Ketika jari ditekan ke bawah, semua kekuatan Yuan yang mengamuk di daerah itu tampak terdiam dalam sekejap. Faktanya, gajah bercahaya besar yang agung itu benar-benar ditekan. Sebelum jari itu mendarat, sudah ada depresi besar beberapa ratus kaki di tanah di bawahnya. Jari raksasa kuno perlahan mendarat di atas gajah besar yang bersinar. Pada saat ini jari raksasa kuno perlahan mendarat di atas gajah besar yang bersinar. Seluruh dunia menjadi sunyi. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, mereka melihat beberapa retakan kecil perlahan muncul di gajah besar yang bersinar. Ekspresi Lindong dingin seperti ujung pisau saat jarinya tiba-tiba menunjuk. Dia benar-benar melepaskan kekuatan penuh dari jari keempat. Beberapa retakan meluas dengan cepat ke seluruh tubuh gajah besar yang berkilau itu. Aura kuat dari gajah besar yang berkilau ditekan oleh jari kuno yang sangat besar. Luminositas gajah besar yang berkilau itu mulai melemah. Di daerah di mana otak gajah itu berada, sosok Li Sheng mulai menampakkan dirinya. Pada saat ini wajahnya yang mencibir digantikan oleh wajah ketakutan dan keheranan. Rupanya dia tidak bisa membayangkan bahwa gajah miliknya tidak mampu menghentikan jari kuno Lindong. Seni bela diri manifestasi bermutu tinggi. Setelah dia merasakan aura perkasa dan hiruk pikuknya merembes dari jari kuno, Li Sheng tiba-tiba menyadari bahwa seni bela diri manifestasi Lindong bukanlah seni bela diri kelas menengah. Sebaliknya itu adalah seni bela diri manifestasi bermutu tinggi yang asli. Meskipun kedua istilah itu hanya berbeda satu kata, perbedaan kekuatan di antara mereka seperti jarak antara surga dan bumi. Sial, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kotoran dari kerajaan kecil memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi? Ucap Li Sheng berteriak di dalam hatinya. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dianggap sangat langka bahkan di kerajaan cahaya sucinya. Itu adalah sesuatu yang bahkan Li Sheng sendiri belum pernah memilikinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat seseorang seperti Lindong yang berasal dari kerajaan kecil benar-benar memiliki seni bela diri seperti itu, hatinya secara alami dalam kekacauan. Namun tidak peduli seberapa tidak percayanya dirinya, tekanan yang masuk semakin mengerikan. Gajah besar yang berkilau ditutupi dengan retakan halus dan hampir runtuh. Bajingan, bagaimana kotoran sepertimu bisa mengalahkanku? Teriak Li Sheng. Pada saat ini wajahnya menjadi pucat sementara matanya menjadi merah. Awalnya dia mengira Lindong akan menjadi lawan yang mudah. Namun sekarang dia menghadapi tekanan luar biasa dari yang terakhir. Sungguh tak tertahankan bagi seseorang yang sombong dan arogan seperti Li Sheng. Saat mata Li Sheng memerah, cahaya intens yang menakjubkan muncul dari gajah besar yang berkilau. Rupanya itu mencoba melakukan upaya putus asa terakhir.
Lindong mendengus dingin pada perlawanan habis-habisan Lee Seng. Tiba-tiba yang pertama menunjukkan jarinya dan aura tekanan jari kuno yang sangat besar itu mulai melonjak lagi. Kemudian jari kuno itu menekan gajah besar yang berkilau itu sekali lagi. Saat jari kuno yang sangat besar itu terus menekan, luminositas gajah besar yang berkilau yang diintensifikasikan beberapa waktu yang lalu mulai melemah kembali. Retakan di tubuh gajah besar yang berkilau itu semakin besar. Akhirnya dibawa banyak tatapan bingung dari para penonton. Gajah yang berkilau itu tidak bisa lagi menahan tekanan hebat dari jari kuno raksasa dan meledak dengan ledakan yang keras. Badai energi yang mengerikan pada saat yang sama badai energi yang mengerikan menyapu udara. Gajah besar yang berkilau itu meledak ke langit yang penuh dengan cahaya yang berkilauan yang akhirnya menghujani dengan anggun. Di tengah hujan cahaya, sesosok tubuh babak belur melesat keluar sebelum dia dengan keras meludahkan seteguk besar darah. Kemudian sosok itu mendarat dengan paksa di tanah. Dia akhirnya memantapkan dirinya setelah meninggalkan beberapa kilometer lintasan di tanah. Pada saat ini semua tatapan tiba-tiba teralihkan ke sosok yang menyesal di tanah. Keheningan yang memekakan telinga kemudian menyapu para penonton di tembok kota saat wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu karena sosok yang babak belur itu adalah Lee Seng. Para elit kerajaan cahaya suci di udara juga tercengang melihat adegan ini. Ekspresi wajah mereka berubah drastis, terutama Xia Huang yang arogansinya digantikan oleh ketakutan yang intens. Dia tidak percaya bahwa Lee Seng yang merupakan elit tahap manifestasi puncak akan kalah dengan menyedihkan dari praktisi tahap manifestasi tingkat lanjutan dari Lindong. Wah, dia benar-benar menang, ucap Moling dan yang lainnya menghirup udara dingin saat kegembiraan menyapu wajah mereka. Sebelumnya mereka benar dalam prediksi bahwa Lindong memiliki kemampuan yang sangat tersembunyi. Di tembok kota, pada saat ini di tembok kota Lilantian menyaksikan adegan ini dengan muram. Kekuatan jari kuno Lindong semakin kuat. Dia tahu bahwa jika itu dia di bawah jari kuno, dia pasti akan terluka. Lagi pula, jari surgawi penjara desulut hebatnya terlalu kuat. Di udara Lindong menatap acuh tak acuh pada Lee Seng yang berlumuran darah. Fluktuasi energi panik di tubuhnya belum melemah. Senior Lee, pada saat ini elit kekaisaran cahaya suci kembali ke akal sehat mereka dan terbang turun dengan tergesa-gesa dan muncul di samping Lee Seng. Saat ini Lee Seng dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak hanya seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambutnya juga tidak terawat dan auranya melemah. Rupanya jari kuno Lindong telah melukainya dengan parah. Setelah orang-orang itu membantu Lee Seng, yang terakhir kemudian menggunakan tangannya untuk menghapus noda darah di sudut mulutnya. Sementara tubuhnya menggigil tanpa henti, matanya melonjak dengan kegilaan dan kedengkian. Sampah! Apakah kau pikir bisa mengalahkanku begitu saja? Anggota kerajaan cahaya suci, dengarkan perintahku. Aku ingin kalian semua mengalahkan kotoran ini sampai mati. Seperti aumam binatang buas, kemarahan Lee Seng bergema di udara dengan panik. Pada saat ini Lee Seng tidak lagi berani melawan Lindong sendirian. Selama dia bisa membunuh Lindong, dia bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan. Setelah Lee Seng meneriakkan perintahnya, pil ramuan hijau tua muncul di telapak tangannya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Segera aura lemahnya direvitalisasi sekali lagi. Tampaknya orang ini memiliki banyak trik di lengan bajunya. Raungan Lee Seng telah menyebabkan keributan di tembok kota. Para elit itu yang awalnya berpihak pada kekaisaran cahaya suci, diam-diam mereka mundur sekarang. Setelah melihat kemampuan Lindong, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Lain jika kekaisaran cahaya suci runtuh, mereka akan menghadapi hasil yang menyedihkan juga. Setelah melihat tanggapan yang tidak bersemangat dari orang-orang di tembok kota, Lee Seng sangat marah sehingga dia memuntahkan darah lagi. Namun dia juga tahu bahwa para oportunis ini tidak dapat diandalkan. Segera dia kemudian bergumam dengan muram. Atur formasi cahaya suci. Hari ini aku akan membuat kotoran hidup ini memohon kematiannya sendiri. Ucap Lee Seng. Senior Lee, kenapa kita tidak mundur dulu? Ada yang aneh dengan pemuda ini dan kemampuan bertarungnya sangat kuat.
Kami akan pergi ke kota yang di mana Big Senior berada dan kami akan meminta bantuannya. Kalau begitu, akan sangat mudah bagi kita untuk membunuh anak ini. Ucap salah satu elit kekaisaran cahaya suci berkata, itu karena kemampuan bertarung Lindong telah membuat kulit mereka merinding. Aku ulangi sekali lagi, atur formasi cahaya suci. Ada total 8 elit tahap manifestasi di sini. Jika kita bahkan tidak bisa menangani kotoran seperti ini, bagaimana kita bisa menghadapi Big Senior? Ucap Lee Seng berkata dengan menakutkan sementara nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengamuk. Ketika mereka mendengar kata-kata menakutkan Lee Seng, para elit kekaisaran cahaya suci juga gemetar ketakutan. Mereka kemudian mengatupkan gigi mereka dan menggerakkan tubuhnya. Sebelum mereka duduk di posisi masing-masing dengan Lee Seng di jantung formasi mereka, dengan demikian formasi muskil mulai terwujud. Lee Seng, apakah kerajaan cahaya suci tidak memiliki rasa malu? Ucap Boling dan yang lainnya berteriak dengan marah. Sementara ekspresi gembira yang muncul di wajah mereka sebelumnya telah menghilang setelah menyaksikan adegan ini. Pemenang dimahkotai sementara yang kalah difitnah. Hanya orang bodoh yang peduli dengan moralitas strategi yang digunakan. Ucap Lee Seng mencibir saat dia menatap Lindong dengan jahat yang berada di udara. Atur formasi, ucap Lee Seng. Saat Lee Seng meneriakkan perintahnya, pancaran-pancaran dari masing-masing elit mulai meluas dan terhubung satu sama lain. Gelombang Yuan Power yang tak terbatas dan kuat diciptakan dan mulai bergelombang. Intensitas gelombang energi seperti itu tidak mampu meningkat lebih lanjut. Saat Boling dan yang lainnya merasakan gelombang energi, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Bagaimana orang di bawah panggung Nirvana dapat menahan? Saudara Lindong, ayo tinggalkan tempat ini. Ucap Boling dan yang lainnya saling memandang dan kemudian berteriak ke arah Lindong. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin untuk terus tinggal di tempat ini. Kau ingin pergi? Tidak begitu mudah. Ucap Lee Seng sambil tersenyum. Sementara noda darah di wajahnya membuatnya tampak seperti iblis. Kemudian saat dia mengganti segel tangannya, seluruh langit melonjak dengan sinar cahaya. Dalam hitungan detik, langit menjadi layar cahaya besar yang menyelimuti langit dan bumi dan memblokir rute pelarian Lindong. Formasi cahaya suci. Formasi cahaya suci memurnikan surga dan bumi. Sinar cahaya menggupal di langit dan akhirnya menjadi pilar cahaya suci raksasa. Di dalam pilar cahaya ada gelombang energi yang menakutkan. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia akan disucikan. Lindong, kau terlalu dini untuk merayakannya. Sekarang bersiaplah untuk mati. Ucap Lee Seng menatap Lindong dengan tatapan gila dan kemudian tertawa liar ke arah langit. Kemudian dengan membalikkan telapak tangannya, pilar cahaya suci yang berisi kekuatan Yuan dari 8 orang melesat seketika. Ditemani oleh kekuatan yang tak tertahankan, pilar cahaya yang menghancurkan bumi menembus udara dan meledak ke arah Lindong. Saat Lindong melihat ini, namun bahkan ketika dia menghadapi serangan formasi yang berisikan kekuatan 8 orang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya di bawah banyak tatapan dari kerumunan, dia maju selangkah dan berteriak ke arah langit dengan suara sedingin es. Karena kau masih memiliki harapan, maka aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan Yuan antara surga dan bumi berkumpul di tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat kekuatan Yuan berkumpul di tubuhnya, Lindong mengangkat jarinya dan mengerahkannya ke langit. Ketika Lindong menunjukkan jarinya, tanda berdarah terbentuk di ujung jarinya sebelum tetesan darah mulai berjatuhan. Jari surgawi yang terpenjara besar. Jari kelima menggerakkan semesta. Saat suara kuno yang tak ada habis-habisnya bergema di langit, kubah biru surga pecah dan semesta bergerak. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.